kira-kira 10 tahun awal butuh 10 kita tahun dari nol. Iya. Dan bahkan sering kalau di portfolio kita itu ditulis kita ngerjain Ritz-Carlton Bali gitu kan, dulu tulisnya Ritz-Carlton ya. Nggak percaya tuh, langsung ditutup tuh, saya ditinggal tuh. Ya itu gue dengar ceritanya dari Mas Dodo tuh. Jadi saya dipanggil terus ini Ritz-Carlton kamu yang kerjain? Iya Pak. Bagian mananya gitu? Oh ya semuanya Pak. Terus langsung ditutup portfolio saya, terus langsung ditinggal. Terus saya sendiri di ruang meeting, kenapa nih? Kalau ketemu Pak Jokowi itu gini, saya. Iya. Banyak pertanyaan, tapi pas ketemu lupa semua itu pertanyaannya. Jadi nggak bisa nanya atau nggak mau nanya. Jadi bengong. Gitu ya? Jadi bengong. Nggak, tapi Pak Jokowi pernah cerita bahwa semua kepala negara G20 itu suka hotelnya. Bilang dan semua bilang. Karena itu juga tidak ada mungkin satupun ya. yang nggak bilang. Jadi, tantangan terbesarnya Mas Dodo pada saat mengerjakan interior Istana IKN di IKN itu apa tuh Mas? Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya Mir ya. Asik. Deg-degan gak lo? Karena gue sering mendatangi karyanya, tapi gue pengen tahu sebenarnya ya. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan Mas Rudy Dodo, interior designer. Tamu podcast kita kali ini adalah Mas Rudy Dodo, seorang interior designer yang juga founder dari Trivium Design Group, sebuah konsultan arsitek dan interior yang didirikan pada tahun 1999. Saat ini Mas Dodo sangat sibuk dengan berbagai aktivitas kegiatannya yang tidak jauh-jauh dari arsitektur, interior, dan art. Banyak pekerjaan desain yang sudah dilakukan oleh Mas Dodo, dari hotel, rumah tinggal, kantor, dan yang paling update adalah sebagai desainer Istana Kepresidenan di proyek IKN. Banyak cerita di balik perjalanan karirnya yang lucu, menarik untuk kita simak. Karena ternyata di balik naik turunnya proses hidup kita selalu ada buahnya. Bisa berbuah manis maupun pahit. Yuk kita simak. Tengah Mas. Ini sebuah kebahagiaan tersendiri ya Mir ya. Bisa menculik Mas Rudy, Mas Dodo ya panggilan. Dodo aja. Dodo aja. Ya kadang-kadang gue tuh ya manggilnya Mas Dodo. Kadang kalau udah lama ngobrol jadi Dodo. Gitu. Itu artinya udah nyaman, ya kan. Nah, Mas apa kabar Mas? Baik. Baru selalu ada basa-basinya dulu. Yeah. Karena memang selama ini nggak pernah ketemu langsung sama Mas Dodo aku gitu ya. Jadi makanya seneng banget sih bisa ketemu Mas Dodo, karena berkali-kali aku datang ke salah satu karya Mas Dodo yang bahkan kemarin baru 2 minggu yang lalu aku kesana di Bali ke Kempinski. Nah, jadi ada salah satu temanku dari Jerman datang terus kayak aku bawa ke sana gitu kan. Ternyata ini orangnya yang menghasilkan suasana yang super indah sih menurut gue Mas. Tapi kan lu udah pernah ketemuan sama Mas Dodo? Belum pernah sama Mas Dodo. Direct belum. Karena arsitek mungkin gue ya jarang ke acara Mas Yori juga ya kan. Kalau sekalian datang ke Mas Yori pasti ketemu Mas Dodo pasti ya. Belum tentu ya. Aku rada kuper. Mas Dodo sekarang di mana? Di Jakarta lebih banyak beraktivitas ya. Kantor kita di Setiabudi di Kuningan. Oh, di Setiabudi Kuningan situ. Trivium kan? Trivium ya. Masih ya berarti ya. Ya. Bulan kemarin tanggal 27 kita anniversary ke 25 tahun. 25 ya, udah 25 tahun. 1999 ya mulai. Bener kan? Iya. 99. Bener. Gue baru lulus. Kita tuh nggak beda jauh lagi. Ya, aku 88 kan. Kerja 91 lah.
Iya, gue baru masuk kuliah tuh. Nah, berarti apa bironya namanya apa Mas? Trivium Design Trivium Design Group. Di Kuningan itu ya Mas ya? Iya. Berarti udah 25 tahun berdiri. Dan sebelumnya Mas Dodo sebagai Interior freelancer designer kah? juga. Nggak, maksudnya Mas Dodo tuh kerja sama orang dulu Ya, atau? 7 tahun. Jadi saya kerja sebelumnya 7 tahun kan 91 udah mulai kerja. Baru mulai oh iya Udah iya mulai. iya. Jadi 91 itu kerja 7 tahun di Insada namanya. Insada. Konsultan. juga. Konsultan. Jadi pengalaman saya mungkin jadi 25 tambah 7 tahun, 32 tahun. 32 tahun ya. Kerjanya di konsultan. Terus? Nggak pernah Enak berubah. Enak nggak? Enggak dong. Enggak juga. Suka ya berarti ya. Desainer interior itu termasuk profesi yang menyenangkan ya karena Gitu ya, Mas, ya? Ya, karena kita kadang hitung, kadang gambar Tuh kan dengerin tuh yang muda-muda tuh menyenangkan interior designer dan tuh. banyak jalan-jalan. Nah. Termasuk sama Mbak Rini tuh jalan-jalan. Berarti memang profesi interior designer itu lengkap ya Mas ya? Lengkap, Paket lengkap lah ya. Gue tuh ya sering dengar cerita Mas Dodo tuh banyak banget cerita-cerita di balik-balik pekerjaannya kan Mas. Ceritanya Lu Mas harus gali. Dodo atau cerita orang lain tentang Mas Dodo? Cerita Mas Dodo di pekerjaannya. Ya. Mari kita mulai. Mulai dari mananya? Kenapa mendirikan biro konsultan sendiri setelah 7 tahun bekerja dengan orang Mas? Oh, ya. Kalau saya pribadi memang maunya bikin biro konsultan sendiri. Dari awal. Bercita-cita Kenapa tuh? ya? Kenapa Tapi tuh? kan nggak bisa langsung ya. Iya tuh. Jadi emang nggak bisa langsung semua nggak Nggak bisa ada instan ya Mas ya? Kecuali punya modal. Iya. Paling susah ya. Tapi Nggak ya, semua orang punya. gue tuh denger ya Mas Dodo Iya. itu maksudnya bisa survive karena Mas Dodo tuh punya pegangan klien. Bener nggak sih Mas? Oh iya. Ya mungkin ya, tapi ketika aku keluar maksudnya membuat ini sendiri nggak ada loh kita klien Zero. yang Bener-bener Memulai zero. dari klien yang lama itu bahkan lagi itu ada yang menawarkan ya, Pak Dodo udah nggak di sini, lanjutin proyek kita dong gitu. Terus aku lagi itu punya prinsip, saya nggak mau Berurusan Ngambil lagi. bersentuhan dari- dengan Iya. Bekas kantor lama. klien yang di kantor lama. Ah. Walaupun pada akhirnya sebenarnya ada juga yang Ayana tuh, punya Ayana itu setelah 7 atau 8 tahun kemudian dan sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan yang lama gitu. Oh, jadi nggak langsung. Ya, jadi kita udah nggak ini kok, udah nggak sama yang lama gitu. Oh ya oke lah kalau gitu. Tapi ya prinsipnya itu. Terus Ya. zero dari nol. Saya buka Trivium itu sendirian. Dulu sendiri? Awalnya sendirian. Jadi saya beli komputer. Ini nggak apa-apa cerita. Nggak apa-apa dong. Malah seneng. Beli fax mesin. Oh, Dulu masih gitu, pakai iya, fax dulu mesin masih ya. fax, iya. Terus meja apa gitu kan. Terus kerja sendiri tuh. Jadi Bener-bener sendiri. nulis surat sendiri. Bikin proposal sendiri Fax gitu. bikin proposal sendiri, ke bank sendiri. Nah, itu kan Semua ya. sendiri. Semua sendiri. Sedangkan kan sekarang tuh orang, oh itu bukan kerjaan gua. Oh ini bukan kerjaan gua. Iya kan? Ya karena memang mungkin dirintisnya dari awal mungkin sendiri, ya. Sendiri ya Mas ya. Terus pekerjaan pertama saya tuh aneh tuh. Ada klien di penthouse apartemen di satu penthouse-nya gitu ya. Itu AC-nya nggak pernah dingin katanya. Jadi saya diminta untuk Mendinginkan. Mendinginkan. ini gimana nih supaya dingin? Oh ya bisa Pak gitu. Itu klien pertama. emang ngerti. Maksudnya Ngerti, karena emang tahu bisa ngerti dong, gitu loh. ngerti Oh. karena kan pengalaman saya udah 7 tahun pertama, kedua udah berhubungan dengan ME dan lain-lainnya, Ya, dan punya temen Udah punya juga, relasi. konsultan ME yang bagus kan. Nah itu tapi kaget juga ketika proyek terakhir saya yang pas kerja, proyek terakhir saya itu adalah Ritz Carlton Bali yang sekarang Ayana tahun 94 tuh, dan Kempinski Jakarta yang sekarang Ayana juga. Dan Kempinski itu pernah 2 kali pindah ya. Kempinski itu Intercontinental, terus Ayana, ya kan? Proyek saya terakhir tuh itu. Dan ketika itu udah jadi desainer hotel bintang 5 ya. Lumayan desainer yang
apa kalau sama supplier tuh udah kenal lah ya. Udah kenal dan Dikejar lain-lain. supplier lah ya. Ya udah dikejar supplier. Jadi yang berarti udah dia udah jadi kejar-kejar standar. supplier terus tiba-tiba benerin AC gitu kan. Kebayang ya. Dari yang biasa Service dikejar-kejar gitu ya, tiba-tiba harus benerin AC dari Benerin sebuah AC, penthouse. terus saya ketika kita kan itu penthouse jadi ada attic-nya gitu ya. Jadi AC-nya itu di attic dan ada catwalk di atasnya. Jadi ketika AC-nya dibongkar, ducting dibongkar semua, saya ngawasin. Duduk di catwalk-nya gitu. Ngeliatin, Ya, ngawasin. sambil aduh kenapa aku di sini ya. Kenapa end-up-nya di sini setelah 7 tahun bikin hotel-hotel setelah mewah jadi gitu. desainer hotel bintang 5 kenapa jadi benerin AC nih. Sempet begitu juga. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan pengalaman ya. Pengalaman, betul. Menempa kita. Menempa. Berarti untuk menjadi, ini mungkin bisa di-share ya Mas, kan nggak semua orang punya kesempatan untuk jadi interior designer di sebuah hotel bintang 5 gitu ya. Ya benar. Itu bisa sampai ke situ apa Itu tuh juga Mas? mungkin ada keberuntungan juga ya. Jadi Gitu ya? pertama kali ketika Ayana yang Bali itu Ritz-Carlton ya. Ya, Desainernya sebenarnya asing. Tapi dulu tahun 94 ya kebanyakan begitu. Betul. Banyak kan Ya, asing. banyak asing yang Kita datang. in-house internal Ya, ya kan? kita in-house. Bukan in-house namanya lokal Local partner. partner, partner, iya, Local iya. partner namanya. Kan harus ada lokal partnernya kan. Nah, ketika buat mock up, klien tidak terlalu suka. Oh gitu. Ya, karena ini kayak di Hawaii bukan kayak di Bali gitu ya. Oh, Komentarnya sama gitu. desain mereka gitu. Terus sampai jadi minta diganti. Ah. Sebetulnya kalau chain internasional seperti Ritz-Carlton gitu mereka nggak Susah akan ya? mau tuh Betul. ganti desainer lokal. Iya. Udah pasti proposalnya Amerika, Inggris, apa gitu ya. Pokoknya yang udah terkenal semua dan sudah biasa bikin hotel bintang 5. Tapi ketika itu kan owner dari Pak Rudi namanya, owner dari Ayana Ritz. itu apa? Okay. Insist gitu. Ritz-Carlton mensyaratkan satu syarat. Jadi oke, boleh pakai Dodo gitu kan. Tapi Dodonya harus dikirim ke Amerika 1 bulan Untuk Enak untuk belajar bahwa hotel bintang 5 itu seperti apa. Jadi akhirnya saya dikirim tuh bulan Februari tahun 94 dikirim ke Hawaii sama ke LA lagi itu ya, karena kalau ke LA sekalian meeting dengan arsiteknya. Kenapa dipilih Hawaii? Karena kan resort. Jadi iya. hotel-hotel yang nyambung dengan Yang di Bali dengan ini yang resort. Nah, jadi sebulan tuh saya pindah-pindah hotel setiap 2 hari 3 hari. Oh iya, enak juga ya. Asik ya. Enggak, karena Tuh tiap kan. hari meeting bukan berenang. Jadi Tapi dia meetingnya di hotel sembari lihat-lihat dong. lihat keluar jendela pada berenang gitu ya. Kok kita meeting? Kok kita meeting di luar Terus lagi selesainya liburan. malam. Selesainya malam jadi udah capek lah. Tapi ya itu pengalaman yang berharga itu seperti kalau istilahnya orang ngambil S2 gitu kan. Iya, langsung praktek Iya kan, gitu Langsung praktek. langsung ketemu dengan praktisinya. Engineering, kalau engineering ketemu engineering, housekeeping ketemu housekeeping gitu ya. Dan langsung dikasih tahu do and don'ts-nya hotel bintang 5 gitu. Kamu jangan gini, pengalaman kita gini. Kamu jangan ini, pengalaman kita gini. Itu berarti Mas Dodo umur berapa sih? Itu 20-an, 26 Udah 2 gitu. bulan. Masih 20-an. 20-an. Ya maksudnya iya, ketika di 24 usia mungkin. itu udah dikirim mewakil untuk bikin Untuk bintang 5. Bintang 5. Ya, nah itu kan laki ya, maksudnya Iya, Nggak semua anak orang. umur 25 itu kan masih nggak yang, mungkin, nggak mungkin begitu Nggak mungkin. sebenarnya. Iya. Apalagi Tapi zaman dulu. ternyata lumayan gitu laki kan. Nah terus pulang dari sana saya mendesain hotel itu, si Ayana itu sejadilah ya. Itu dulu konsepnya sangat Bali banget. Di lobi ada kamasan, pokoknya Bali lah itu. Walaupun basic desain yang dari desainer lama itu kira-kira kalau to be fair gitu ya, kira-kira 20% masih kita pakai, 80% udah dirombak total lah. Itu kenapa tuh kliennya nggak suka? Ya terlalu Hawaii. Hawaii, maunya terlalu Bali. Hawaii itu. Maunya Bali, Nggak berasa Balinya ya. Makanya desainnya tuh sangat Bali yang Ayana itu kan, karena emang pesan dari owner maunya Bali dong, kita di Bali ya Bali gitu. Iya ya bener lah ya. Nggak mau Hawaii. resort tapi Hawaii gitu, nggak mau. Terus dari situ jadi
lumayan tuh ada portfolio ya. Portfolio Habis yang pertama nyambung itu ya. Nyambung ke Chemistry yang Jakarta tuh, tapi yang bukan di yang HI. HI, yang Yang di sekarang Sudirman yang belakang sekarang itu ya? Ayana juga. Iya. Di Plaza. Oh, Di iya. Plaza. Ya, Plaza. nyambung Iya, ke sana. Kemudian tahun 96 krisis tuh tahun berapa? 98 ya. 98 kan krisis itu kita jalan terus tuh. Oh iya. Proyek itu mungkin satu-satunya yang jalan. Yang jalan. Terus sampai selesai, tapi terus karena krisis kantor mulai kerjaan kan nggak ada tuh ya. Kita Iya, di zaman tiap itu. hari cuma ngelukis gitu. Terus kalau ada klien yang mau minta proposal bikin rumah nih, misalnya Mira mau bikin rumah nih, saya mau bikin rumah dong, tanahnya 1.000 gitu, kita bikinin tuh gambarnya sampai detail. Saking Saking banyak ada banget. kerjaan. Lagi nggak ada kerjaan, Iya. dibikinin sampai detail tuh. Oh, sempat juga ya di tahun itu ya, di Sempet. Krismon itu ya. Nah, di tahun 99 lah, makanya aku ya udahlah, ini udah saatnya aku Keluar. buat sendiri. Jadi udah saatnya sendiri lah. Ya, itu tadi ceritanya dari bintang 5 tiba-tiba benerin AC. Iya, bener. Setelah punya sendiri, setelah bikin renovasi penthouse itu gitu ya, benerin AC. Proyek-proyek apa yang didapat sama Mas? Setelah itu Dodo setelah ada itu? kantor, office. Artinya nggak cuma hotel gitu ya Mas? Jadi pernah yang kedua apa ketiga saya lupa, itu klien lama banget. Jadi Datang. udah belasan tahun gitu. Asuransi, office kantor asuransi, mereka mau pindah gitu, mau pindah tempat dan sekalian juga namanya malah bahkan udah ganti. Bukan asuransi yang namanya dulu bukan lagi. asuransi dulu. Dia dibeli lagi namanya sama udah orang. ganti. Ya. Nah itu tender, sebenarnya tender 7 konsultan tuh. Ada konsultan Singapura juga. Terus nah somehow di situ kita dapat tuh menang Tender tuh. itu. Menang tender. Nah itu satu proyek yang bisa membuat kita hidup lah ya ketika itu ya. Yang lain sih ada lah kecil-kecil tuh restoran lah, apa namanya? Dulu bikin itu loh game, desain gaming tempat-tempat gaming itu loh. Oh, ini Komputer. Warnet. Pertama Juga. kali yang gaming itu kita loh yang Oh, buat. iya. Jadi pertama kali gaming warnet. Jadi warnet Baru tahu ini. pertama kali ada yang buat, itu kita yang buat, desain mejanya itu khusus tuh. Mejanya bisa jadi lurus, bisa jadi bulat, bisa Oke, jadi apa gitu ya. iya. Mejanya saya desain tuh. Ternyata semua Dipakai. warnet, ya, Jadi semua standarnya warnet. Jadi standarnya dia. Si meja itu, aku lihat, wah ini kalau aku desain gue. dapat bisa royalti. Karena di saat itu emang baru ya lagi booming ya. Ya semuanya Lagi itu booming ngopi meja aku Baik. tuh. Tau gak sih Mas, dulu tuh ya gue baru kerja tapi masih kerja sama orang. Gue tuh ngerjain show unit, disuruh pegang beberapa show unit. Waktu itu premier. Nah, ternyata itu dibagi-bagi. Oh ini Trivium. Gue tuh nggak tahu kan waktu itu Trivium gitu kan. Jadi ini Trivium, ini kantor gua gitu kan, udah lama gitu ya, baru kenalan sama Mas Dodo. Terus tuh gua baru tahu kantornya Mas Dodo tuh namanya Trivium. Oh, ini yang dulu nih. Dia nggak pernah muncul, ya. Jarang. Apa setting muncul kayaknya. Muncul ya. Oh, nggak setting ketemu doang. gitu. Jadi gua udah denger namanya duluan. Iya, dulu banyak yang gitu juga. Ada juga tuh dulu sama-sama desainer gitu, sering ngobrol. Terus pas udah ngobrol ketiga kali gitu, oh yang namanya Rudy Dodo tuh kamu katanya. Waduh, itu udah sering ngobrol. Tapi nggak sadar. Nggak sadar. Emang biasanya gitu ya. Kadang kantornya lebih terkenal namanya misalnya, Ya, tapi atau- orangnya juga tapi nggak pernah tahu kalau itu tuh connect. nyambung. Iya kan? Ya, Gitu. iya, banyak. Kan kadang personal branding jalan sendiri, company brandingnya jalan sendiri juga gitu kan. Benar. Iya, bener Sampai banget. akhirnya mungkin ya akhirnya orang tahu bahwa oh ternyata kalau nggak ketemu langsung nggak akan tahu orangnya gitu ya. Terus Mas Dodo setelah membuat hotel gitu ya, kantor gitu, kemudian gimana ceritanya ya? Ini yang gue pengen tahu sebenarnya. Ketika Mas Dodo akhirnya memegang hotel-hotel bintang 5 kembali gitu. Setelah kan tadinya udah sempat di titik itu gitu ya. Kemudian kembali kayak ke titik nol lah ibaratnya. Terus Ya. kemudian kembali
kayak ke posisi semula itu bagaimana tuh Mas? Kira-kira 10 tahun awal Butuh 10 kita tahun. dari nol. Iya. Dan bahkan sering kalau di portfolio kita itu ditulis kita ngerjain Ritz-Carlton Bali gitu kan, dulu tulisnya Ritz-Carlton ya. Nggak percaya tuh, langsung ditutup tuh, saya ditinggal tuh. Ya itu gue dengar ceritanya dari Mas Dodo tuh. Jadi saya dipanggil terus ini Ritz-Carlton kamu yang kerjain? Iya Pak. Bagian mananya gitu? Oh ya semuanya Pak. Terus langsung ditutup portfolio saya, terus langsung ditinggal. Terus saya sendiri di ruang meeting, kenapa nih? Ternyata nggak percaya. Karena kan saya masih 20-an. Iya. Iya, Saking mudanya ya, saking sebenarnya. mudanya sampai dilihat ini nggak mungkin nih kalau Mungkin, semuanya iya, dikerjain iya, gitu. gitu ya. Apa namanya? Sekejam itu juga ya. Jadi interior designer di saat itu. Iya, jadi tadi saya ngerjakan itu iya, kembali di lagi. usia 24 kan saya bilang saya beruntung. Not that Nggak, lucky kan. iya. Sebenarnya Iya, kan bener. nggak setelah itu terus tiba-tiba saya Jadi dipercaya atau Iya. dulu kan. Iya. Oh, karena salah satunya sebenarnya memang di media saat itu dianggap yang desain itu tetap desainer yang lama sebenarnya. Oh, Namanya namanya jadi itu- diakui ya tetap yang Ya, lama. ya. Soalnya- Ada beberapa ya, Ya, beberapa ya. di media begitu, Ha. tapi mungkin bukan salah medianya. Iya. Ya, soalnya orang ngerasa keren kalau didesain Dia tetap sama orang luar. kan. Ya. Dengan Iya nama yang kan? udah besar itu ya. Lagian kalau misalnya didesain oleh Rudy Dodo saat itu siapa gitu kan? Jahat banget. Kalau Iya masuk akal. mungkin, tapi ya gitulah. Iya. Jadi tidak semudah itu Semudah juga. itu juga gitu, ya, dapat Mas. kesempatan terus berhasil kan dulu Ritz-Carlton pertama buka juga sebenarnya banyak yang suka juga gitu ya. Tapi nggak serta merta kita tuh terus dapat proyek Langsung terus gitu gitu ya. Enggak. Ya, terus kita mulai dari rumah tinggal, rumah segala macam. Terus akhirnya ya itu tadi Mas Dodo bisa balik lagi on the ngerjain, track gitu ya. on track ngerjain hotel bintang 5 Ya, mulai dari rumah-rumah tinggal rumah-rumah. ya dulu kan Dari ownernya itu. Sampai kenal lagi gitu. iya, Network itu. kenal Pak Yasin dulu ya, Pak Yasin Kiat. Ya, Itu salah satu arsitek yang pertama kali percaya sama saya. Gitu. Bahwa ini Dodo pasti bisa gitu kan. Kan masuk ke Kiat jadi salah satu interior desainernya bukannya mereka itu kan. Pak Yasin tuh ada biro, maksudnya ada bagian Interiornya ada juga, kan, ada ya? juga. Cuman lagi itu Pak Yasin percaya sama saya kan. Terus Pak Yori salah satunya kan. Pak Yori juga kenalan, terus ada satu project ternyata ketemu, terus next project ada lagi Iya, gitu ya. iya. Terus kemudian restoran tuh kita banyak dulu ya. Jitlada, terus ya restoran lah, kafe. Owner yang lama yang dulu yang Ritz-Carlton sebetulnya juga akhirnya manggil kita untuk ngerjakan restorannya. Apa namanya? Kawano Group ya. Ibu Yoko tuh istrinya Pak Rudi. Nah, itu Honsen, bikin The Grill. Walaupun ada main desainernya dari Jepang. Jadi konsep dari Jepang tapi kita yang menerjemahkan Developnya Iya, juga kali ya. dan belajar juga banyak dengan desainer-desainer Dengan Jepang mereka, ya. Jadi bersyukur juga punya proyek itu bervariasi ya. Dari klasiknya Pak Yasin, modernnya Indonesian, modernnya Pak Yori, terus Jepang. Apa-apa. Jadi Berarti bisa nggak- ngerjain semua. Iya, berarti nggak cuman kayak spesialis Iya. yang harus khusus Itu untuk ini aja. terus ya, tapi ternyata Ya, bisa. dan di kantor yang lama juga saya udah mengerjakan rumah sakit, renovasi rumah sakit Pondok Indah tuh saya tuh tahun 93. Oh gitu. Iya. Yang rumah sakit Pondok ini. Pondok Indah tapi yang tahun 90 Iya, berapa? 90-an awal-awal. Extensionnya. Terus rumah sakit pernah, klinik, terus macam-macam ya. Nah, dulu awal-awal juga saya jadi desainer tuh kita mengerjakan RH klinik tuh. Oh iya. RH klinik, Yang RH klinik putih-putih itu. itu. Padahal sekarang gue tahu udah RH modern Klinik banget. Modern si kan? itu yang ngerjain. Teman Modern kita banget juga. kan? Ya sekarang udah enggak sekarang. Nah, RH klinik awal-awal Oh, itu oke. kita terus itu tuh namanya berbarengan tuh ininya apa namanya? Berdirinya. Jadi RH klinik udah 25 tahun lagi. Ada beberapa. Oh, gitu. Oh, Jadi kita sama ulang tahunnya. ini kita sama-sama baru berdiri nih gitu. Iya. Dari semua ragam tadi ya, bisa klasik, bisa modern, mungkin Ya. ada juga sentuhan Nusantara tradisional, terus juga dengan beragam hotel, kafe, kantor. Yang paling Mas Dodo suka tuh atau yang paling
paling happy atau membekas gitu ya? Itu atau keahlian dan expertnya itu merasa ada di mana tuh Mas? Iya ya. Susah itu pasti semuanya Pasti suka ya? Karena semuanya tuh ada suka dukanya, ada pelajarannya sendiri ya. Ada yang lebih belajar mendesain, ada yang lebih belajar gimana kita menjadi desainer yang baik atau berhadapan dengan klien dan lain-lain. Nah terus Mas Yodi sampai akhirnya ngerjain Kempinski ceritain atulah. Ya, nah Ya mungkin kemana ya gitu. Panjang juga ya. Harus dicari titik awal. Panjang juga. Jadi kalau misalnya tadi denger yang warnet itu, ya kan? Ya udah nyambungnya dari warnet. Jauh banget ya. Nah, proyek keduanya itu warnet juga, tapi ketika itu karena second warnet, saya lagi tuh nggak minta DP tuh. Jadi langsung kerjain pelunasan. aja. Enggak, langsung kerjain. Tanpa down payment. Tapi ternyata tengah jalan tuh si warnet yang kedua ini tuh nggak jadi dibangun. Oke. Jadi pada saat itu tuh saya nggak dibayar lah gitu ya. Nah saya tuh minta sebenarnya ke kliennya tolong dibayar dong gitu kan. Udah kerja gitu ya. Udah kerja, udah masukin gambar. Tuh ya pemirsa ya, maksudnya tuh Jangan. gimana-gimananya pekerjaan seseorang tuh adalah ya. Iya dong. Ada. Ya itu biasa sebenarnya. Ya, Nah ketika dalam proses minta dibayar itu, saya diajak meeting tuh ke rumahnya hari Sabtu. Nah kebetulan ketemu dengan salah satu direksi grupnya yang bikin Apurva ini di situ di rumah itu. Di tempat yang kayaknya dia ini memang lucky man kayaknya. Minta kartu nama ya, jadi saya kasih kartu nama kan. Nah berapa bulan kemudian tuh saya dipanggil, saya mau bikin ini gitu ya. Pertama saya membuat kantornya dulu, grupnya Wings terus gitu. Jadi kantornya dulu, mulai dari kantor, kemudian ini kalau ceritanya detail agak panjang ya, saya singkat aja. Jadi ada kantor, terus rumah, terus kantor lagi, terus desain segala macam lah, terus sampai ke hotel. Nah hotel ketika itu saya mau buat hotel yang di Bali nih, tanahnya seperti ini gitu kan. Sudah kaget juga, aduh kok bisa percaya sama aku gitu kan. Tapi mereka sudah dengar kalau aku pernah desain yang Ayana kan. Tapi itu benar-benar Mas Dodo sendiri atau ada partner luar juga? Enggak, benar-benar sendiri ya? Benar-benar kita yang ditunjuk. Itu ada suka dukanya itu. Jadi dengar-dengar 12 tahun toh. Ya itu prosesnya ya, tapi kan yang pending nggak usah dihitung harusnya. 8 tahun lah kira-kira 6 sampai 8. Oh artinya sempat di freeze. Pending karena ada bom Bali, pending 2 tahun gitu loh. Muncul lagi, dipanggil lagi. Ya, gitu. Apurva yang itu gitu sejarahnya. Kalau dihitung jadi kalau dihitung jadinya sebenarnya cuma 4 tahun mungkin ya. Enggak, lumayan lah 6-7 tahun lah. Oke. Nah, ketika itu ya kaget juga gitu ya. Kok dipercaya gitu kan. Tapi ya udah kita kerjakan gitu, cari arsitek yuk gitu, cari arsitek terus dapat DCM. Dari interior design dulu nih yang masuknya. Yang ditunjuk interior dulu malahan. Oke. Ketika cari arsitek itu banyak arsitek yang menawarin udah interiornya gratis aja. Seru juga ya. Aduh, jadi tertohok. Minum dulu deh. Gratis dong gitu kan. Ntar gue jadi apa nih? DCM itu udah kenalannya Mas Dodo? Enggak, kenalan, tapi kita nyari lagi itu memang. Termasuk di arsitek-arsitek luar juga sebenarnya huntingnya ya. Terus dapat DCM, terus ya tantangannya sebetulnya semua operator hotel tuh ketika itu kan belum tentu Kempinski kan. Yang lain kan lagi dijajaki nih. Ada Marriott lah, ada apa. Semua operator hotel tuh nolak saya. Karena mereka ya ini pokoknya lokal minggir gitu. Wow. Ini kita ngajuin dari dulu tuh emang selain ya. Belum nggak usah lihat portfolio. Iya. Pokoknya minggir aja udah. Orang Indonesia lokal tanpa ngelihat portfolio mereka udah nyuruh minggir aja. Minggir aja. Terus ini nih ada 2-3 interior dari luar gitu. Aku bersyukur ownernya Pak William ya, ownernya Kempinski ini Apurva itu insist gitu ya. Oh enggak, saya udah ada desainer, saya mau pakai
ini Pak Dodo gitu. Bahkan ada beberapa yang kalau ya udah kalau nggak mau ya kita nggak jadi gitu. Sampai segitunya, Iya. bargainnya itu Iya. di desainernya jadi tolak ukur ya. Dan terakhir yang KBC juga itu, KBC sempat menolak pas mau tanda tangan kontrak juga sempat mention lagi, artinya Bahwa dia kan akan pakai menolak ini. lagi gitu kan. Iya. Terus saya dipanggil tuh pas mau hari penandatanganan, dipanggil oleh owner, kamu komit ya hotel ini kamu kerjakan sampai selesai dan apa namanya bagus gitu. Oh iya Pak, saya komit. Nah mereka akhirnya tanda tangan. Nah, ya jadi tantangannya banyak. Iya. Nggak cuma jadi desainer lokal. Ya PR ya. PR dan lumayan berat, tapi lead sekarang ini lebih terbuka lah ya. Iya. Lebih terbuka Sekarang kan malah pengen yang lokal, memajukan yang lokal. banyak yang Maju. dengan mudah bisa masuk ke chain Iya. hotel internasional Iya, gitu ya. benar. Tapi zaman saya dari 96 berapa tuh? 96 sampai 2000-an berapa gitu. Wah, itu kita nggak ada deh namanya Iya, kebayang. lokal desainer ngerjain hotel bintang 5 itu jarang banget. Kecuali Hadi Prana paling ya. Iya. Paling dulu Hadi Prana, siapa lagi? Tapi kan Hadi Prana tuh udah konsultan lama gitu kan. Iya. Untuk yang Oh iya, pokoknya baru-baru kalau tuh yang lokal mah minggir agak lah. susah ya kansnya. Padahal di Indonesia di tuan rumah lah ya gitu Nah ya. dulu Itu pun saya ingat susah. tuh zaman kapan pernah orang ketakutan sama namanya apa tuh globalisasi ya. Iya, benar. Dalam hati saya mah udah biasa Oh, dari globalisasi. dulu kali gue. Iya. Mana aja Iya kan, gitu ya. dari desainer takut globalisasi. Iya, Lalu benar. Dari dulu itu ya. Dari tahun 90-an Udah sering gitu ya. Dia dipadukan. Terus yang dalam otaknya Mas Dodo pada saat dipercaya buat ngedesain Kempinski itu tuh apa sih, mau buat yang seperti apa sih? Oh iya. Kan nah, kita cuma ngeliat hasilnya aja ya, Ya, hasilnya oke benar, gitu loh. benar. Tapi Ya, yang dalam dulu otaknya dulu Mas Dodo tuh gimana? mikir ya, maksudnya gini, pernah mengerjakan yang Ayana itu, yang di Skalten itu, kan Bali banget tuh, ya kan. Nah terus saya mikir tuh mau Bali banget, tapi kok sayanya jadi bosan juga gitu ya. Kok Bali banget gitu. Tapi terus pengen bukan Bali, Tapi kok di Bali? tapi gitu kok di Bali gitu ya. Mikirin gitu. Konsepnya akhirnya saya memang kan ke Bali itu sering banget. Jadi sebulan sekali udah pasti ke Bali gitu ya. Kira-kira dulu tuh karena kan proyek kan. Jadi ngerjain proyek yang Ayana aja di Skalten aja saya pernah tinggal di Bali 1 tahun. Jadi project manager. Jadi selain desainer, saya project manager juga di akhir project. Jadi 1 tahun saya di Bali. Terus keliling Bali, lihat-lihat sana sini gitu ya. Ternyata budaya Bali itu dia absorb semua budaya luar. Sebenarnya gitu ya. sebenarnya jadi ada patra Cina ya kan, ada patra Belanda, jadi ukiran tapi gayanya Belanda dan lain-lain. Tapi nggak plek-plekan, mereka itu semua yang dari luar itu Melebur gitu. Modifikasi. dirubah jadi Bali gitu, berubah bertransformasi menjadi Bali dan menjadi milik mereka akhirnya gitu kan. Dan orang taunya itu Bali gitu ya. Dia taunya sebenarnya Bali, padahal dia absorb dari segala dari mana, macam. ya, Nah, dengan dari pemikiran itu aku mikir tuh, jadi saya nggak akan Bali yang kali ini gitu. Saya mau semua Absorb dari juga. Indonesia aja semua gitu. Maksudnya Itu desain langsung di approval atau maksudnya ada perdebatan gimana gitu? Oh, pengennya Bali gitu loh. ya atau ada aja. Atau ada sepenuhnya Mas Dodo yang mutusin? Enggak. Kita dengan klien sangat dekat ininya Diskusi ya. Diskusinya sangat dekat dan ya saling belajar juga ya. Saya belajar juga akhirnya kan sama klien bahwa ini gini loh, ini jangan gini gitu kan. Nah saat itu ketika menentukan bukan Bali gitu, ya syukurnya disetujui. Tapi saya memang mencampurkan, jadi akan menjadi Bali gitu.
nantinya gitu. dari berbagai Dari bentuk ragam dasar itu. dan lain-lain. Jadi kalau dari bentuknya saya bisa jelasin, tapi kalau nggak lihat fotonya saya nggak bisa jelasin. Kalau dari fotonya kalau kita terlihat. tur, harusnya kita tur di Apurva, Iya, saya bisa iya. jelasin Balinya itu di mana gitu. Oh, di Setiap bagian- item itu ada Balinya. Contoh Di kalau di bagian di mana? lobby misalnya itu kan Ya, lobby kan gebyoknya. begitu kita datang Ya kan? tuh kayak megah gitu, itu di mana Ya, Balinya Mas? gebyoknya tuh Gebyoknya apa itu sebenarnya kan Jawa kan. Iya, Gebyok kan warnanya Jawa. pun Jawa. Karena di Bali aja nggak ada, Nggak di ada. Bali itu nggak ada gebyok. Tapi ukirannya itu sebenarnya Bali. Jadi bunganya itu bunga Bali, sulur-sulurannya suluran Bali. Gitu. Iya. Terus ada bentukan yang ada di tiangnya, selalu ada di tiangnya Bali itu. Iya, di tiang-tiang bentuk yang yang begitu. kamu- Itu ada tuh di situ bentukannya. Di repeat tuh di situ. Jadi sebebas itu ya desainer itu bisa ngedesain ya. Maksudnya kita tuh sebenarnya nggak harus selalu ada pakem-pakem. Oh ini boleh, ini nggak boleh. Iya nggak sih? Iya, ya. Iya kan? Nggak ada. Sebebas itu kan kita ngedesain, ya kan? Bebas. Yang penting kan tidak menyinggung orang lain, ya gitu Iya. aja. Iya ya. Misalnya dari tim struktur kan udah pasti ada tiang tuh di situ misalnya, ya kan, di desainnya. Kemudian tuh terserah diserahkan sama interior designer untuk bagaimana lah secara estetikanya gitu kan. Kalau fungsi kan udah pasti itu ada tiang gitu kan Mas. Enggak, Ya. maksud gue itu kan ada Jawanya, Oh. ada Balinya. ada Sundanya kali Iya, ya. Maksudnya campur-campur. dicampur-campur itu tuh nggak Nggak apa-apa, masalah. nggak masalah. Bukan Iya. oh ini nggak boleh, Sempet kalau ini ada boleh. pakam-pakam. Gitu. Sebenarnya sempat khawatir kan kita kan orang dari luar Bali gitu ya. Ya kan biasanya Jadi tiap kan, daerah itu kan selalu julid gitu loh. Ini Khawatir. salah nih gitu kan. Ini teman-teman saya yang orang Bali nih pasti protes nih sama saya gitu Iya. kan. Kira-kira Iya. khawatir. Bisa tuh. jadi, Tapi ya. ketika opening ternyata saya undang gitu. Mereka sangat appreciate gitu. Oh, ini terasa Balinya Keren gitu. ya, gitu. Nah, Terasa Balinya meskipun nggak langsung nggak langsung Bali banget. Terlihat gitu. Bali Dan banget. jadi ternyata apresiasinya oke. Dan ternyata tuh kan ya kayak misalnya gini ya, Bali itu kan biasanya pakai batu alam, ya kan? Sedangkan Kempinski itu lobinya aja kan marmer gitu ya. Marmer itu kan ibaratnya tuh kan orang lihatnya itu sebagai material mewah, ya kan? Tapi di Kempinski itu tuh bukan cuman sekedar hotel mewah, jadi tetap ya itu Balinya itu kerasa, Ya, tradisionalnya tuh tetap kerasa, lokalnya gitu ada loh. lah ya, meskipun tuh material dari luar. Ya lobby memang kita saat itu Ini ngomongin lobby sangat ya. Indonesia ya. Iya, iya. Jadi artwork juga dari mana-mana tuh, dari Toraja, dari Papua, dari Iya, mana-mana. iya, benar-benar yang Ada ditaruh-taruh perahu itu. Papua, Iya, ya kan? benar-benar. Oh, udah dari mana-mana deh itu. Nah, tapi khusus untuk Bali ketika itu saya merasa oke lah seperti itu karena menurut saya Bali itu udah nggak perlu lagi kita apa namanya tunjukin secara- lagi, udah banyak banget gitu hotel yang bergayanya Bali banget. Tapi mungkin kalau di daerah lain yang misalnya budayanya belum terlalu diangkat gitu, mungkin ya harus budaya setempat ya biar diangkat gitu. Oh gitu. Iya kan? Iya Misalnya- iya. Misalnya pulau apa? Ya, yang orang lain belum notice belum gitu notice, ya. sebaiknya yang lokalnya yang diangkat. Iya. Ya kasus per kasus lah menurut saya. Itu gara-gara desainnya Mas Dodo di Kempinski itu dan kan pada saat opening tuh banyak acara jadi ya di situ kan G20 termasuk di sana ya. Iya, Iya, G20 ya. termasuk G20 kan sana. acara kenegaraan gitu. Iya. Nah, kabarnya gara-gara presiden kita seneng jadi Mas Dodo Ya, ini, Disukai. disukai dan ditunjuk untuk ini nih, Mas Menurut- Dodo. iya, iya. Iya, ceritanya gitu nggak sih? Iya, ada iyanya, ada enggaknya juga. Mira ini ya, coba Pengen langsung. tahu Jadi gue. kalau memang hotel itu menjadi salah satu benchmark itu untuk apa namanya pemerintah pada saat itu memang benar ya kan. Apa namanya bahkan di awal ketika basic design itu saya sudah sempat dipanggil tuh jadi advisor aja tapi jadi advisor tapi apa namanya kalau memang menuju ke situ dari awal gitu enggak juga
Jadi gitu. di prosesnya kan 2 tahun atau 3 tahun itu nggak ada yang kontak saya sebenarnya. Oh, tapi setelah dikontak tuh ya Mas Dodo ya, ini to the point aja ya, gue nggak ngerti cara berkata-kata yang halus ya. Maksudnya Mas Dodo sempat nanya nggak sih sama yang presiden kita yang nunjuk Mas Dodo itu, maksudnya Pak, Bapak tuh senang Kempinski karena apanya sih? Oh, Nanya nggak sih? ya. Nggak nanya kali ya, Lu maksudnya mestinya nanya. mau nanya tapi nggak berani. Itu kalau lu kalau lu langsung pengen dikorek sampai dasar. Sebenarnya kalau ketemu Pak Jokowi itu gini, saya. Iya. Banyak pertanyaan tapi pas ketemu lupa semua jadi itu bubar pertanyaannya. ya. Jadi nggak bisa nanya atau nggak mau nanya. Jadi bengong. Gitu ya? Jadi bengong. Nggak, tapi Pak Jokowi pernah cerita bahwa semua kepala negara G20 itu suka hotelnya. Bilang dan begitu semua ya? bilang. Karena itu juga tidak ada mungkin satupun ya. yang nggak bilang. Wow. Dengan kemegahannya. semuanya Iya, merespon lo baik gitu baik, ya. ya. Semua kepala negara loh ya. Iya. Jadi wah saya juga dengernya Senang juga ya. bangga juga gitu ya. Iya, Bangga Kalau beneran GR begitu. yang menjadi ya. Campur jadi satu. Iya. Iya. Jadi makanya juga salah satu jadi benchmark juga. Ya termasuk beruntung lah bisa punya kesempatan mendesain kata gue ini laki istana ya. Menurut Iya. gue sih bukan cuma sekedar beruntung ya, tapi emang kerja kerasnya Mas Dodo Ya, itu terbukti kan. Kadang ada yang beruntung tuh nggak ngapa-ngapain terus ditunjuk gitu kan, Iya, nggak iya. ada referensi apa-apa tiba-tiba Iya. udah buat lo deh gitu Itu kan. beruntung ya? Itu beruntung tau nggak? Kalau ini tuh menurut gue bukan cuma Ada beruntung, prosesnya tapi karena ya. emang ada effort, ada kerja keras di balik itu, sehingga ya wajar kalau akhirnya keberuntungan itu jatuh di Mas Dodo gitu loh. Kalau gue ngelihatnya ya, karena nggak usah lah kepala negara, orang awam aja yang sangat awam yang nggak biasa mungkin melihat yang kayak begitu menjadi sesuatu yang kayak wow, bisa berlama-lama lah di situ ya. Dan kayak antar gue pengen jadi kayak inspirasi. Ntar kalau gue punya proyek, kalau para desainer kan mungkin gue juga akan mengambil ininya, prinsip-prinsip ininya mungkin gitu ya, menjadi inspirasi. Apalagi orang awam gitu loh, yang kayak ntar gue kalau ada proyek, kalau misalnya gue sebagai kepala direktur, kalau gue punya kantor, gue mau kayak gini gitu. Sama kayak kalau gue pengen punya istana, gue mau kayak gini kan wajar kan. Iya. Kira-kira gitulah analoginya Iya. ya. Dan yang kedua mungkin Purva itu mewakili Nusantara gitu ya. Nggak cuman bukan hanya bukan Bali, hanya satu- bukan hanya satu daerah. sebenarnya Itu juga mungkin. jadi orang ya. merasa ini cocok buat Indonesia, buat Indonesia. istana. Terus ceritain dong pengalamannya. Boleh nggak sih? Boleh dong. lah. Boleh. Mas Dodo itu di IKN di istananya aja atau di beberapa tempat? Beberapa tempat sebenarnya. Jadi kalau yang sekarang pertamanya itu kan istana. Jadi istana Garuda dan Istana Negara tuh dua istana. Garuda yang jadi, di belakang. Kantor itu. Kantor. Dan Yang Istana Negara. Negara tuh yang banyak pilarnya itu. Ya, itu oke. dua-duanya kita. Kemudian PUPR yang gedungnya menteri gitu. Oke. Yang di depan ya. Ya, yang khusus yang gedungnya menteri ya. Terus sekarang ini sebenarnya baru. Jadi yang kalau yang PUPR itu dari tender, saya ikut tender. Nah, terus yang ini yang satunya apa? Istana Wakil Presiden sekarang. Saya ikut mendesain, tapi itu ikut tender dan dikerjakan berdua dengan Ibu Fati dari HDII. Bukan. Ya, HDII kan? Apa namanya, Dedato. Oh iya, Ya kan? Dedato. Jadi berdua Bu Fati itu kalau yang yang kalau yang PUPR berdua Bu Anneke, tapi Bu Anneke yang area lain, yang saya yang itu apa yang kantor menterinya. Terus istana ketika saya dipanggil itu sebenarnya di tender juga dengan satu orang gitu. Terus kebetulan yang dapat kita. Tapi mungkin sudah ada yang dipanggil itu memang sudah diseleksi awal mungkin ya oleh menteri dan presiden. Nah itu apa namanya, kan Istana Negara di IKN tuh ya banyak lah ya isunya ya, Mas Dodo ya. Yang bilang jelek lah, yang bilang nggak cocok, ada. Kalau lu baca jangan pura-pura nggak tahu. Enggak, kan? Apanya nih? Apanya gedungnya kan? Ya gedungnya ya. Nah tapi ternyata kan dari interiornya tuh Mas Dodo kan jalan terus kan? Jalan. Iya kan jalan terus. Nah
Maksudnya dengan segala isu itu Polemik. Mas Dodo, polemik itu Mas Dodo sebagai interior designer itu gimana sih perasaannya mengerjakan itu? Nggak ngaruh. Gue rasa Gak ngaruh ya? Jalan terus gitu. Jadi Gimana sih, Mas? sebetulnya Pengen tahu. ya sebenarnya ya interior berbeda ya Dengan arsitek, Jadi memang ya, apapun arsitekturnya sebenarnya interior mah bisa jalan terus. Tapi Ya. interior saya selalu berprinsip interior itu harus sejalan dengan arsitekturnya. Ya kan. Jadi kalau arsitekturnya modern ya kita ikut modern. Ya. Arsitekturnya klasik ya kita ikut klasik. Jadi interior designer tuh nggak bisa tuh. Saya cuma bisa ngerjain klasik doang, nggak bisa yang lain gitu. Nggak bisa Bisa. kalau interior designer Iya. karena tergantung arsiteknya dong. Iya, Iya, Ya benar. kan? Arsiteknya apa ya kita ikut kan. Ikut, Nggak bisa milih gitu. benar-benar. Nah ketika itu juga kita nggak bisa milih. Nah apa namanya yang di Istana Negara itu memang lebih kayak berwibawa gitu ya, lebih settle, lebih Ini klasik kali ya. lebih klasik dikit, ada unsur klasiknya dikit dimasukin gitu. Yang di Garuda itu bilah-bilahnya itu saya bawa tuh ke interior yang hijau-hijau yang di luar itu ya. Iya. Saya bawa ke interior juga. Jadi sejalan gitu ya. Iya, satu nafas lah ya. Dengan luarnya. Terus masalah banyak yang mengkritisi ya banyak lah selalu. Iya kan? Kita bikin apa juga pasti dikritisi. Itu tanda kesuksesan menurut gue. Sebenarnya ya, Iya. karena jadi diperhatiin. Bayangin Iya, kalau orang nggak iya. peduli, iya kan? Betul. Positifnya itu saya ya. Di seminar yang kemarin kemarin ada seminar di apa tuh yang Kenadijaya ya. Saya sempat mention tuh bahwa interior itu tidak seberuntung Panyoman. Panyoman itu ditugaskan bentuknya itu satu gitu. Jadi either dia ngambil Bali atau Padang atau apa, nggak bisa campur-campur. Ya kan? Iya. Jadi satu, jadi mungkin sulit tuh untuk menerjemahkan apa itu Nusantara gitu di satu hal itu gitu. Di Ya dalam kan? bangunan besar itu. Iya. Sehingga muncullah itu Yang Garuda. ya, jadilah muncullah itu misalnya ya. Nah beda dengan interior ya, interior itu ruangannya ratusan. Ya, bisa bermain. Jadi saya gampang yang mau satu Yang Bali, ini, satu gitu. Batak, satu apa bisa. Ya, adil ya. Ya, mau Iya, campur-campur bisa, mau apa Iya, juga iya, bisa. iya, Mau iya, iya. kan interiornya istana itu konsepnya interior yang bercerita salah satunya. Jadi ada 5 basic konsep. Itu request atau Enggak, saya Mas Dodo sendiri mengajukan? Oh, oke. Dan beruntung ketika itu disetujui gitu. Ya. Jadi salah satunya adalah interior yang bercerita tentang apa ya, bercerita tentang Nusantara. Jadi apa sih interior yang bercerita itu maksudnya gitu kan? Nah saya mau setiap ruangan itu punya cerita sendiri-sendiri. Jadi Untuk menerjemahkan ya, Nusantara itu. Jadi masuk ke sini temanya tentang gotong royong, masuk ke kiri tema tentang pahlawan. Kemudian Gak mesti adatnya. nggak mesti. Ada tentang Value-value kita aja gitu ya. Ada juga, jadi Ada juga. tentang wayang, ada yang tentang batik, ada yang tentang tenun. Oh, Satu seneng ruangan lah ya tentang pasti. tenun gitu ya. Iya, Jadi iya. semua tenun gitu. Iya, temanya. iya, iya. Lucu banget. Kemudian ada satu ruangan misalnya tentang apa namanya a library misalnya perpustakaan itu tentang lontar gitu kan. Jadi lontar-lontar apa artwork yang Iya, iya, iya. lontar-lontar. Banyak tuh, pokoknya ratusan. Nah itu kan kita interior tuh beruntung ya, bisa berbuat seperti itu gitu. Iya, 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 Dibanding arsitek satu aja begitu kan. Dan Iya. kelihatannya ya hanya Kalau itu. disuruh mikirin juga mungkin pusing juga gitu. Iya, iya, mau, benar. mau apa nih? Mau menyatukan banyak Kalimantan mau ide apa itu. gitu kan. Iya, iya. Jadi apa namanya? Ya perbedaannya itu. Jadi Tantangan terbesarnya Mas Dodo pada saat mengerjakan interior Istana IKN di IKN tuh apa tuh Mas? ya pertama mungkin karena ininya ya, tanggung jawabnya ya. Jadi ketika disuruh ketika memikirkan konsepnya, waduh ini aku mesti bikin sesuatu yang tanggung jawabnya besar gitu ya. Harus meninggalkan legacy kan, bukannya meninggalkan bahan tertawaan. Iya, iya, iya. Saya kan nggak mau bikin sesuatu meninggalkan jadi bahan tertawaan orang lain gitu Iya, kan. Kita harus yang legacy gitu, Iya. harus yang mempunyai dampak positif lah ya juga. Terus
Itu pertama beratnya. Terus yang kedua waktunya kan, waktunya lagi tuh udah Mepet singkat ya. banget, udah tinggal 1 tahun tuh. Ketika kita ditunjuk tinggal 1 tahun harus jadi, bukannya jadi gambarnya ya. Iya. Kita sebagai orang luar, gue sebagai orang luar tuh sebenarnya pesimis loh. Ternyata jadi. Dan itu tentang itu ada ceritanya sendiri, tapi maksudnya ya ternyata jadi saya sangat apresiasi lah ke semua yang bekerja gitu ya. Dan dengan PUPR tuh menurut saya bekerja tuh dengan sukacita gitu, dengan happy gitu ya, bukan stres ya. Gue dengar ceritanya nih ya, katanya dengan segala macam isu yang ada itu kan ada interior, mungkin ya ada mechanical, ada segala macam bidang keprofesian tuh mereka tuh bisa saling solid ya, mengerjakan itu untuk selesai gitu ya ceritanya ya Mas Dodo ya. Solid dan happy gitu. Walaupun stresnya luar biasa ya, jadi stres tapi masih bisa happy gitu, masih bisa ketemu tuh bukan berantem gitu kan, tapi Nah, itu kan tapi memecahkan masalah sama-sama. Tapi semangat itu saya memang lumayan kagum sih sama Pak Basuki ya, bisa membawa jajarannya dan timnya untuk beliau bisa mengelit seperti ya. itu gitu. Iya. Kalau gue sih Hebat optimis ya, karena rekam jejaknya Pak Bas itu dari 2014 kan apa yang dikerjain selesai. Alumni lo ya? Iya. Bukan. Maksud gue jalan tol jadi ribuan gitu. Iya, benar. Terus GBK jadi. Semua yang mepet-mepet dengan deadline itu jadi gitu loh. Jadi menurut gue kayak nggak ada masalah. Makanya ketika media bilang ini bakal nggak jadi, gue tuh udah orang yang paling optimis pasti jadi. Karena gue tahu yang ngerjain tuh orang-orang yang udah biasa pengalaman kerja dengan waktu pendek gitu. Tiba-tiba kan kita tahu bandara udara di Madura diresmikan, kita nggak pernah tahu loh mulainya kapan. Terus tiba-tiba diresmikan yang baru ini jalan tol di Aceh, kapan mulainya nggak pernah tahu kan. Jadi dari situ sih akhirnya kayak lebih optimis bahwa apapun yang dikerjakan secara terutama infrastruktur kayaknya tuh nggak ada yang mangkrak lah ibaratnya gitu. Seluar biasa itu ya. Iya, luar biasa lah. Makanya apalagi Mas Dodo yang ada di dalamnya sebagai tim gitu kan, kan pasti lebih bisa yakin pas di akhir-akhir gitu kan selesai gitu. Dan jadinya berkualitas. Nah, yang paling kita takut kan kalau interior designer, kan aduh ini kan jadinya asal cepat jadi gitu abal ya, lagi gitu kan. iya Penting ada benar. doang gitu ya. Iya, kan itu deg-degan banget takut Bener. Tapi jadi dan berkualitas gitu ya. Itu hebat sih. Itu menurut kan saya. jauh ya Kalimantan itu ya, jauh gitu ya. Nah, maksudnya tuh orang-orang yang bisa mengerjakan ke situ ya, maksudnya kalau kita konsultan ya kan badan cuman bawa badan ya. Tapi orang yang ngerjain itu luar biasa itu mereka. Daya bisa tahan ya? tinggi. Kayaknya kan? sudah terseleksi alam selama 10 tahun ya. Mau 10 tahun kan dalam prosesnya. Tapi itu ini. orang sana atau orang dari Jawa atau gimana sih? Campur-campur ya. Kayaknya 30% tuh dari Kalimantan. Oh, oke. 70% Jawa kayaknya. Dan kayaknya mereka juga udah punya SOP yang jelas, kayaknya tinggal ya itu, lo tinggal mau ikutin sistem atau enggak gitu. Nah. Jangan ikut sistem jadi bakal jadi. Nah, biasanya kalau kan mau pace-nya, mau kualitasnya gitu ya, mau kemampuan untuk teknis pengerjaannya itu kan biasanya di kota besar itu kan lebih maju lah ya dibanding di daerah. Nah, itu gimana kejadiannya gitu loh dengan iya kan yang 30% itu mereka bisa mengadopsi apa permintaan dari desainer, arsitek ataupun profesional yang dari kota besar tuh ternyata mereka bisa ya. Ternyata bisa. Oke Kalau banget saya dong. lihat di sana ya, nggak kalah gitu kualitasnya dengan yang dibuat di Jakarta. Iya. Dan interior terutama yang di istana, kalau interior kan yang baru jadi istana dan Kemenko tuh. Itu kalau yang saya alami kan yang di istana ya, itu kualitasnya oke. Bagus ya. Oke. Ya tapi mengingat waktu dan lain-lain ya, itu oke. Misalnya kalau dikasih lebih panjang lagi ya tentu lebih rapi, lebih bagus. oke. Tapi udah cukup gitu. Proses Cukup desain baik. sendiri berapa lama Mas untuk istana? Kita dari Oktober selesai
desainnya ya. Sebenarnya kalau desain konsep dari Oktober November cuman sebulanan. 2000 November. Tahun lalu Terus, berarti Iya 23. tahun lalu tahun 2023. Terus akhir-akhir tahun itu sudah minta apa namanya Approval. Udah bikin 3D udah minta approval. Jadi akhir tahun rasanya Istana Negara itu ditandatanganin oleh Pak Jokowi itu. Berarti proses konstruksinya sendiri 6 bulan nih kurang lebih. 8 Dari bulanan awal ya. 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan Agustus ya? dipakainya. Oh Nah, iya 8 bulan. Terus Gila ya, bulan 8 bulan loh. Februari ditandatangan lagi yang Istana Garuda. Februari. Itu Oh beda itu ya. Beda paket kan. Oh. Beda paket. Jadi Februari Istana Garuda ditandatangan. Nah sejak Duluan istana yang depan ya. di situ kita mulai di situ kan Dede udah gambar kerja sudah Siap. sudah curi waktu dari awal ya. Tapi ketika tanda tangan bulan Februari, mungkin Maret April sudah selesai tuh gambar kerja. Jadi tinggal aplikasi. Berarti cuma berapa bulan? Kembali Iya. Ya luar biasa sih ya kata. Ya kemudian Juli Agustus 4 bulan kali. pembuatan interior, install di lapangan tuh basically ya 3 bulan. 3 bulan install di lapangan loh, karena kan lapangan itu site itu dalam keadaan sebelumnya dalam keadaan masang AC, masang iya. apa itu Barengan ya, kotor paralel banget. ya. Iya. Jadi ngelihat lapangan, ini kapan masangnya interior? Kayak udah Bayang. bulan apa gitu ya. Deg-degan nggak tuh? Nah itu yang ketika direkam oleh kamera kadang kan cuma beda 4 bulan gitu. 4 bulan yang lalu ini kosong. Ya, Ternyata tiba-tiba dari 3 bulan. Tiba-tiba- Emang nggak heran kan? tiba-tiba udah ada lampu gantung, Iya, ada itu juga Sampai-sampai panel kan? Sampai-sampai ada yang bilang kan mungkin sebulan yang lalu kosong. Iya. Iya, Tiba-tiba tiba-tiba posting ada foto Pak Presiden lagi kerja gitu kan. Iya. Terus sampai-sampai ada yang komentar ini semua kayunya tempelan katanya. Iya, Waduh. ada Jadi yang mungkin bikin yang dengerin gitu. gitu Kalau ya. nggak percaya sama saya yuk beli Nah, kain. jadi mungkin itu kayu solid semua. karena juga baca sih di media terutama Iya, kan oleh wartawan gitu Iya, kan. iya. Bahkan ada yang bilang ini serius di sana gitu Iya, kan. iya. Kok Bukan kayak bukan di settingan. sana, bukan settingan di studio atau apa. Iya, gitu. iya. Nah, ini Iya, ada interior ada. designernya Sama jadi bisa valid dari sama sini. satu ya. lagi pernah ada yang komen ruang tidur Pak Presiden kok kecil amat. Oh itu ternyata itu kan sebenarnya ruang istirahat. Jadi kalau Beda lagi. Beda lagi. rumahnya Pak Presiden nanti ada lagi. Ya memang ketika sesuatu itu baik dan bagus, tapi di mata yang memang tidak suka atau tidak setuju dengan proyek ini, ada aja pasti yang salah ya Mas ya. ya. Tantangannya tantangan apa yang paling berkesan di Mas Dodo sih ngerjain Istana IKN tuh Mas Dodo? Tantangannya ya. Ya, heeh. Nah, mikirin itunya konsepnya. Konsepnya justru ya. Justru jadi konsepnya yang harus bisa diterima oleh seluruh jutaan rakyat Indonesia kan. Itu lumayan tantangan dan itu satu lagi kalau kita musingin bakalan dicela sama netizen gitu, itu pusing terus kapan ngedesainnya. Iya kan? Ngedesain ini salah, ngedesain itu salah, ini salah, semua salah. Ya kan? Akhirnya mungkin di salah satu hari saya bertapa Meditasi. gitu, berkontemplasi gitu. Keluar Saya- itu ide. Bukan, saya justru meninggalkan perasaan takut itu. Oh. Jadi itu udahlah. Udahlah, bodo amat bodo gitu ya. amat orang mau ngomong Ngomong apa gitu. Iya. Bodo amat orang mau ngomong apa. Aku mau istana ini Nusantara. Aku mau tropis. Aku mau berwibawa. Apakah berwibawa itu salah? Apakah Nusantara itu salah? Apakah tropis itu salah? Nggak peduli, nggak peduli. Pokoknya I don't itu care. terjadi. Pokoknya menurut gua begini. Ya. Menurut saya begini. Orang lain aku nggak mau tahu. Iya. Kebayang Gue kan lo, pikir malah 200 kebalikannya. juta. Kebalikannya itu kayak kan Orang. semua pada julid ya. Terus ada yang niat dalam hati gitu, lihat aja hasilnya gitu, nggak gitu ya Mas? Kalau gue gitu kali ya. Mungkin. Gitu ya. Kan itu jadi pacuan untuk Tantangan ya. tantangan ya, meng-encourage juga gitu bahwa gue harus bikin yang benar-benar bisa membungkam Orang-orang iya yang 200 juta netizen itu. julid itu gitu misalnya. Enggak sih, terserah aja deh mau ngomong apa. Ya itu. Bodo amat ya Bodo ternyata amat. ya. Heeh. Karena kan kita kalau mikirin itu Nggak ngerjain selesai, apapun selesai. salah. Ya, Iya benar. Iya kan? Ah. Salah terus. Jadi udahlah nggak usah pusing sama itu. Pokoknya menurut kita, menurut
saya gitu desain istana tuh apa. Ya. Tapi ya untungnya gini loh, maksudnya Mas Dodo punya kekuatan mental untuk bertahan. Gua mau ngedesain ini seperti ini, iya kan? Dan disupport sama pemberi tugas gitu loh. Ya, iya kan? Jadi bersyukurnya ketika presentasi semua suka ya, maksudnya konsepnya. Kan yang itu penting juga nekat itu. aja. Kalau nggak suka ya udah gitu kan, tinggal. Tapi hasil yang Mas Dodo lakukan di IKN ya, kalau boleh jadi perbandingan misalnya dengan apa yang Mas Dodo lakukan di Kempinski gitu, kualitasnya sesuai yang diharapkan atau setara kah, atau berarti sama ya? Artinya cukup mendekati banget gitu ya. Iya. Kalau Kempinski 8 tahun ya. Iya, pasti lebih waktu yang lama ya. Iya. Bagaimana dikit dibongkar ganti lagi. Iya. Iya kan? Berarti ini sebenarnya pembuktian buat semua orang gitu loh, bahwa yang Mas Dodo lakukan tuh memang jadi tanggung jawab profesi dengan standar yang Mas Dodo udah batasi. Betul. Gitu, bahwa gua nggak akan melakukan ini gitu ya hanya cuman mengejar sesuatu jadi, tapi kualitas yang jauh gitu. Ternyata kalau bisa dibilang udah mau mendekati dengan proyek yang 8 tahun dikerjakan, sampai yaitu dengan yang ini hampir setara gitu ya Mas ya. Sampai sekarang pun masih ada beberapa ruangan yang harus dibongkar ulang dan dipasang lagi. Iya, maksudnya itu biasa banget lah. Artinya dari material yang dipilih pun tuh sebenarnya memang sudah masuk dengan apa yang Mas Dodo spekkan itu ya. Nggak ya kayak tadi kayak ditempel kayak ditempel. Kalau lihat foto itu kan bisa pertama lihatnya persepsi orang cuma foto, yang kedua kok udah selesai dalam waktu 3 minggu gitu. Dipengaruhi oleh gitu ya. Tolong jangan samakan ya standar pasang rumah memang 100% rapi ketika itu ya, 100% rapi ya enggak lah, masih ada yang boncel dikit gitu ya. Ya itu ya mungkin yang boncel. Jangankan yang boncelnya itu dianggap tempelan. Jangankan yang 8 bulan ya, maksudnya ya 2 tahun juga ada hal-hal seperti mungkin itu. Sama itu boncel. Mungkin sama netizen tuh, sama netizen di zoom gitu loh. Iya. Dicari gitu kan, di ujung-ujungnya dilihat gitu, pada yang gini terus ditandain. Iya, begitu caranya. Tapi ya pikir-pikir buat apa juga gitu ya. Namanya juga politik. Tapi hebat ya, dia bisa kuat ya menghadapin itu, Mas Dodo. Jadi memang ngerjain proyek yang apalagi semua mata menyorot ke situ ya. Itu kan kalau beberapa orang kan mental ya. Stressing loh. Beban gitu ya. Tapi beban. Mas Dodo bisa jalanin ya karena mungkin pengalaman juga kali ya, kayak pengalaman ditolak, ditutup portfolionya. Yang kayak gini-gini, yang kayak gini-gini mah gampang udah kelewat. Ya. Seneng juga ya dengernya ya. Dengan ngelihat yang kemarin gitu ya, dengan pas aku lihat di Instagramnya Mas Dodo gitu ya. Ih gila sih, keren banget gitu loh maksudnya. Ternyata istana tuh bisa senusantara ini gitu loh, nggak harus yang klasik kayak Eropa gitu ya yang kita lihat beberapa kan gitu kan, jadi jauh banget kan. Mau meninggalkan Eropa ya kalau buat istana. Itu dia kan yang ternyata ini sangat Indonesia gitu. Mas Dodo sekarang ngerjain apa aja kalau boleh tahu? Ya itu setelah IKN ini masih ada IKN beberapa itu ya. Masih melanjutkan yang istana atau Wakil semuanya Presiden. Kesedot ke IKN sampai proyek-proyek yang lain itu terlupakan. Enggak. Jadi tetep kita masih ngerjakan apurva lagi itu di Ubud sama di Lombok. Wow, tuh ini jadi ini ya spill. Di spill bahwa nanti apurva ada di Ubud dan di Lombok. Iya, di Ubud dan di Lombok. Dan nanti itu interior apurva lagi. Kebetulan semuanya tuh, jadi arsitekturnya kita, interiornya kita juga. Oh gitu. Terus kita mengerjakan, ada museum menarik tuh, ada museum mobil di Lembang, di Bandung. Oh ya? Itu juga udah dilakukan. Arsiteknya Pak Tantiklam, interiornya kita. Lagi berjalan ini proses lagi desainnya. Berjalan, saya barusan meeting di situ. Oh, berarti belum konstruksi ya, masih proses desain. Ya, lagi gali-gali lah. Lucu ya, di Lembang gitu ya, kepikiran aja museum gitu. Mobil, Museum ya. Museum mobil, berarti nanti ada 200 lebih mobil di situ. Itu mobil apa? Mobil Indonesia bukan? Seluruh ya. Seluruh dunia. Gue kebayang Iya.
Lembang sekarang aja tuh macetnya luar biasa apalagi ada musim itu. Kayak orang kan kalau ada yang baru pasti kesana gitu ya. Iya. Masih setahunan gitu pasti macet ya. Iya. Nanti kalau udah reda baru kita kesana Mir. Iya, Atau benar. pas pembukaan kita diundang. Iya. Undang ya. Ya boleh, pasti dong. Kita akan podcast dari sana. Podcast di sana ya. Di sana ada, jadi kan bekas dulunya Grand Hotel Lembang. Oh, Jadi oke. ada bangunan yang heritage-nya tuh tidak dirubah. Iya. Oh, di Grand Hotel Lembang. Jadi ada, Iya. ada bangunan yang heritage-nya itu Iya, nggak Yang boleh di dirubah. agak tempatnya landai itu Itu ya Mas nanti ya. kafe tuh. Dari setiap nanti di kita sebelah podcastnya kiri. di kafe itu aja. Siap. Kita Terus catat ada nanti apa lagi? jadwalnya. Kita mengerjakan finisi. Kapal. Interiornya finisi ya. Kapal Mas Kapal. Pinisi. Mm. Oh iya. Kita ngerjakan rumah-rumah tinggal juga sekarang. So, apa lagi ya? Nggak capek ya Mas? Enggak dong, kan Nggak passion. capek. Capeknya ya capek tapi dari Tapi dulu happy gitu aja. ya. Oh. Jadi gini, kita tuh desainer Jadi bilang pas capek. lagi nganggur tahun 98 kan kerja juga itu. Iya. Rumah yang rumah yang ada Yang aja. lengkap ada itu ya. dilengkapin sama kita ya kan. Sedetail mungkin. Padahal nganggur kan. Iya, Ya kan? Terus kalau enggak melukis tuh. Iya. Saat itu melukis kita beneran melukis terus di frame dijual buat jadi artwork. Jadi kalau soal Sebenarnya nggak ada. sibuk, Ah, ah. kita mah sibuk terus. Menyibukkan diri ya, seenggak-enggaknya ya kalau Menurut- misalnya menurut lagi gua nggak ada kalau kerjaan. nganggur banget itu menyiksa nggak sih? Iya, Buat iya. desainer. Iya. Jadi kalau sibuk ya saya bersyukur aja karena kan ya kebayang dulu dinikmati tahun gitu ya. 98 ya kayak Iya, apa. iya. Iya, iya. Sekarang di kantor Mas Dodo sendiri ada berapa? Total kayaknya 24 orang deh sekarang. 24 Interior orang. desainernya Oh, dan interior arsitek. desainernya. Jadi ada admin, ada interior designer. Desainernya mungkin belasan lah ya, 15. Ada arsiteknya ya. juga. Arsiteknya somehow sekarang lebih banyak dari interiornya. Oh. Tapi Gak terima. saya nggak tahu kenapa gitu. Ya mungkin Iya, karena iya. proyek-proyeknya juga membutuhkan Oh. arsitek tadi itu ya kan ada beberapa proyek. Ada yang- beberapa proyek arsitektur memang yang Iya, Lombok iya. sama yang di Yang di Bali, ini kan, di Ubud ya? di Ubud. Terus mudah-mudahan semua. Jadi kemarin pas kita 25 tahun anniversary banyak yang umurnya 25 juga. Kamu Sisil. Iya, iya. Ini desainerku Itu- 25 tahun juga. Jadi kita 25 tahun anniversary, staff kita ada beberapa juga 25 juga. Sudah ke jet generation ya kan. Ngomong-ngomong ya, dengan segala pengalamannya Mas Dodo sekarang nih ya Mas Dodo tuh punya idola nggak sih? Idola Cilik. Idola hidup oh yang jadi panutan. Asik. Cek lah. kalau Atau- dari kecil sampai sekarang saya suka Soekarno, Bung Karno. Kenapa Karena tuh? ya. Alasannya? Menurut saya dia manusia yang muncul yang pada saat itu nggak ada gitu. Iya. Dia muncul apa sih di waktu Di saat yang tepat. bukan, justru malah Kayaknya dia harusnya- advance tapi dia muncul di sini gitu. Dia tuh harusnya di tahun 2000-an Iya, mungkin ya. tapi Munculnya dia tapi di munculnya tahun 45 gitu. 45, iya. Jadi bisa dibilang visioner. Visioner gitu, banget tetap dia. ya. Iya, Dia iya. benar-benar negarawan lah ya menurut Iya, saya. iya, Bung Karno dan apa namanya? Kalau itu kalau tokoh ya. Ya. Iya. Tapi Kalau kalau- desainer sendiri ada nggak sih? Desainer banyak. Banyak. Desainer banyak. Siapa tuh? Banyak mungkin kalau di Indonesia mungkin Pak Jaya ya, Jaya Ibrahim. Oh, ya. Jaya Ibrahim. Ya, Terus kalau di luar, Strong karakter juga ya. di luar kebanyakan sih dia desain firm ya, bukan orang personal gitu. ya, tapi formnya ya. Tapi saya suka dengan Christian Diag yang di Prancis tuh. Christian Kenapa? Diag. Dia visioner juga menurut saya. Visioner Berani juga. ya. Visioner dan simple gitu ya, nggak terlalu ramai. Tapi belajar, nah kalau belajar sama siapa aja, Ya. sama yang desainnya rame, sama yang desainnya simple. Jadi tetap belajar lah ya. Belajar terus. Dengan segala macam pengalaman itu. Iya, dan menurut gue tuh seorang Mas Dodo gitu ya, yang sudah sampai ke titik itu pun masih gitu loh, Mau belajar. mau melihat dan mencoba untuk beberapa apa ya gaya-gaya ya desain yang ya sesuai dengan apa yang project yang dilakukan kan Iya, gitu ya iya, Mas ya. iya. Jadi nggak berusaha untuk nggak harus begini gitu dan tidak menutup nggak boleh yang lain harus yang begini gayanya ini gitu Yang nggak gitu bener ya. ini.
Tuh, banget tuh Bir. Masa? Makanya tempat aku banyak yang muda-muda kan. Iya. Memang harus Mungkin itu yang harus Iya. ada pemikiran muda. Iya. dan Iya, itu benar. bisa diterima ya. Kalau enggak kan kita jadi Jadi stuck ya Mas ya Stuck. sih. Benar-benar. Justru itu yang kita serap dari orang-orang yang anak-anak muda ini ya. Seru banget ya. Senang Bayangin ya? dari kalau gue lihat ya dari semua yang ada kita sampai ke IKN ini awalnya tahun nggak dari mana? Dari warnet. Bayangin ya. Dari warnet Seandainya ke istana di kalau gue IKN. berpikir gini, seandainya waktu di warnet itu dibayar, itu selesai. Nggak ada IKN, proyek IKN tahun ini nggak ada, benar nggak Mas? Betul. Iya kan? Karena nggak dibayar sampai ada meeting ketemu. Jadi kita tuh nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu apa yang Jalan akan hidup terjadi. ini membawa kemana gitu ya. Betul. Tapi kalau gue lihat dari apa yang Mas Dodo kerjakan dengan Iya. tulus, dengan niat segala macam, nerima apapun keadaan yang ada tuh rezeki tuh kayak datang dari mana aja nggak sih Mas? Betul. Iya, saat itu saya masih ingat kan, ownernya gini, datang ke rumah saya aja Sabtu, kamu jelasin kenapa saya harus bayar. Kalau saya ngambek kan Nggak datang kan? Iya. Udah baik. Udah ngambek kan. Iya, udah nggak usah, tak peduli deh gue. Nggak Tapi ada lagi itu saya kesempatan. bawa tuh, saya print gambarnya tebal segini gitu ya. Saya bawa untuk menjelaskan. Dijelaskan walaupun doi. tetap nggak dibayar. Nggak dibayar. Dibayarnya dengan proyek-proyek yang lain Iya. gitu kan. Tapi ketika itu ya benar. Iya, kenal sama yang lain. Iya. Tuh, jadi mungkin ini juga pelajaran kali ya buat teman-teman bahwa ditolak klien. Bukan buat teman-teman aja, buat kita juga. Ya ini salah satunya bahwa kalau lo ditolak ya sama klien atau apa, Jangan menyerah. jangan nyerah, Bo. Jelaskan dengan baik dan benar gitu ya. Mungkin ada sesuatu di baliknya. Tapi itu juga ya, jadi bahwa pintu-pintu rezeki itu bisa jadi terbuka dari sebuah kegagalan menurut gue. Bukan kegagalan, sesuatu yang tidak kita inginkan di awal ya kan. Tapi Bener, kalau kita banyak. insist juga gitu ya, itu pintu kebuka-buka kemana-mana Ya, gitu. banyak kejadian yang kayak gitu ya, maksudnya Iya. kita kok ditolak di sini, di Iya. sini dihina-hina, Iya. Iya, kan? iya, Tapi ternyata terbuka Ada untuk yang blessing lain. di tempat lain Ternyata gitu. ketemu sama yang baik banget gitu. Iya. Seru banget. Seneng banget ya Sebelum dengernya. kita tutup, Mas Dodo ada yang mau disampaikan dari semua Iya dong. yang Mas Dodo pernah jalanin, mungkin buat ke teman-teman anak-anak muda sekarang yang dengerin kita, Anak-anak muda ya, desainer muda. desainer muda. dong. Habis kalau udah desainer matang ya buat Kayak apa ya? dengerin kita. Ya kalau desainer muda belajar terus ya, menurut saya gini. Kalau udah jelas gitu punya passion untuk jadi desainer interior gitu kan, harus punya passion ke yang lainnya yang berhubungan dengan interior semuanya tuh. Ya art apa semua tuh. Jadi lihatlah semua tuh. Jadi pertunjukan teater lihat, bacaan puisi lihat, lagu-lagu bagus dengerin, pameran-pameran lukisan yang keren-keren lihat. Nggak hanya interior aja gitu, arsitektur yang bagus, ada tur arsitektur ikut, jangan beranggapan arsitektur bukan gua Bukan gitu. gua. Terus ada produk desain, semua yang berhubungan dengan desain kamu harus Jalanin. lihat dan harus banyak jalan-jalan ya jadinya Iya. kan. Nah itu salah satu kata yang paling aku suka tuh, pesan ke anak muda desainer, banyak jalan-jalan gitu. Nah, Karena membuat kita open minded gitu loh. Ya, jadi bukan jalan-jalan itu bukan buat nyontek. Bukan. Iya. Jadi kita jalan ke Jepang gitu, ke Tokyo. Bukan nyontek-nyontekin Desain mereka. Desain mereka bukan, Iya, tapi iya. kita merasakan iya. duduk di kafe sini, Feelingnya gimana? feelingnya kayak apa, duduk di ruangan yang ceilingnya 12 meter dengan efek cahaya kayak apa, rasanya kayak apa. Iya, Tapi iya. duduk di ruangan yang 3 meter dengan efek yang lain itu rasanya kayak apa, kan harus dirasain. Iya. Jadi tugasnya desainer itu jalan-jalan. Iya. Jadi minimal setahun 2 kali lah ya. Bener. Kan jalan-jalan itu kan bukan ke luar negeri doang, bisa kemana aja. Kayak saya minimal kan kalau dengan Pak Yori ke luar negeri 1 kali, di Indonesia 1 kali. Ada satu hal yang gue inget dari obrolan gue dengan Mas Dodo ya. Mas Dodo tuh bilang gini sama gue waktu itu. Seorang desainer itu sangat penting dia itu punya taste. Ya kan lu pernah ngomong gitu ya Mas. Sangat penting orang itu punya taste.
Dan tes itu bisa dipelajarin, iya kan? Bisa dilatih. Bisa dilatih maksudnya, bisa dilatih. Caranya antara lain gimana? Banyak ngeliat dengan jalan-jalan itu. Jalan-jalan itu, ya. Jadi harus memanjakan mata kita dengan yang indah-indah gitu. Supaya standarnya juga bagus gitu. Mengasah juga ya. Bahkan kalau ke Jepang misalnya, atau nggak usah ke Jepang lah, di sini gitu ya. Luxury shop itu walaupun saya nggak beli, ya masuk tuh liatin. Nggak diusir itu. Yang enggak lah, tanya-tanya ini berapa? 200 juta, aduh. Ada TV-nya di dalam. Kan sekarang musim tuh penjaganya Ini 200, mengusir. ya. Jadi semua aku masukin, dan yang dilihat ya bukan cuma barangnya, displaynya, lightingnya. Iya, sama sih. Masuk aja, cuek aja, jangan dari luar doang. Iya benar. Jadi penting adalah merasakan, supaya kita tahu apa yang nanti kita desain itu, karena kita udah pernah merasakan itu ya Mas ya. Dan membiasakan melihat sesuatu yang bagus. Iya, dan standarnya. Jadi gini, ada satu ini nih, apa namanya? Apa tuh? Nggak tahu namanya apa, tapi gini. Kalau menurut orang awam itu biasa, menurut kita itu jelek banget. Ya. Jadi kalau menurut orang awam itu bagus, menurut kita jelek. Menurut orang awam itu bagus sekali, menurut kita biasa aja. Jadi standar kita harus lebih tinggi. Harus lebih 2 kali, 3 kali lebih tinggi dari, karena kita desainer, dari kebanyakan orang. Ya. Jadi salah kalau kita mendesain itu mikirin pendapat orang awam. Ya benar. Karena kita tuh ada 3 kali di atasnya mereka. Ini level taste-nya ya. Jadi kalau kita ngikutin mereka ya kita turun dong. Iya benar. Jadi enggak, kita desain adalah di sini. Dan mereka itu yang harus appreciate kita gitu. Iya. Iya kan? Gue tuh inget ya, jadi Mas Dodo ngomong gitu ya. Kan kita buat ini di project itu kamar mandi, ya kan? Nah, kontraktornya tuh ngotot, Bu, kalau kamar mandi itu harus lebih turun. Iya kan? Itu kan ya maksudnya itu standar dulu ya. Iya kan, standar dulu. Sekarang kan enggak, sekarang kan kering gitu kan. Enggak, saya mau lurus. Itu bisa berantem sama kontraktor. Terus akhirnya memang akhirnya dia bisa ngikutin tuh karena standarnya beda gitu loh. Iya kan? Jadi dia memang nggak terbiasa ngerjain proyek kayak gitu. Dan mungkin gitu yang karena terbiasa dia lihat adalah begitu. Jadi pikirnya yang bener itu. Iya, gitu dia loh. menormalisasi apa yang biasa diterima oleh orang. Yang bener tuh kita. Iya, harus gitu ya. Iya, kita makanya harus lebih maju gitu loh. Iya, kita harus lebih maju. Jadi apa? Ya, yang bener tuh kita. Apa maksudnya desainernya? Iya. Karena kita ya ada visinya gitu ya, yang mungkin nggak bisa dilihat sama orang awam kebanyakan gitu kan. Makanya tadi nggak heran kalau idola-idola Mas Dodo ini adalah orang-orang yang visioner, bener nggak? Iya. Yang 30 tahun lebih maju pikirannya. Bira, ada lagi yang mau ditambahkan ke Mas Dodo? Intinya gue seneng ya ngobrol sama Mas Dodo ya, dan nggak akan selesai-selesai. Nggak akan selesai-selesai, dan maksudnya dengan segala, terutama cerita mengenai IKN ya. Gue menikmatinya banget Mas Dodo, karena segitu banyak isu yang berkembang ternyata di sana jadi di sana dan baik-baik saja di sana, dan kerjanya itu justru dengan gotong royong yang penuh semangat gitu ya. Stressful lah ya gitu. Dan yang gue senang adalah bahwa akhirnya ketemu dengan orang yang gue selalu lihat karya, karena itu jadi panutan gue Mas. Kalau tamu-tamu gue dari luar negeri ya, gue ajak meskipun dia nggak nginep situ, gue harus datang ke situ, mau makan di kafenya kayak apa. Dimana, ya? Yang penting merasakan tadi kan. Salah satunya kan merasakan. Komentarnya apa tuh? Dia kaget-kaget aja gitu. Soalnya langsung tuh lama, bisa 15 menit sendiri, foto-foto sendiri di situ gitu ya. Sebelum kita jalan lagi ke dalam gitu. Tapi sekarang ketemu orangnya yang membuat keindahan itu ya. Dan nanti Mas jangan lupa untuk mengundang kita ya di pembukaan apapun karya Mas Dodo. Jadi kita podcastan di situ ya, Bira.
Boleh. Mas Dodo, terima kasih banyak atas waktunya di pagi ini. Sampai nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya bareng di tempat Mas Dodo ya, di karya Mas Dodo. Makasih Mas Dodo. Terima kasih Mas Dodo. Terima kasih semua. Bye.